Hai semuanya, balik lagi dengan saya Hilman dari Sekolah Coding. Kali ini di main-main JavaScript-nya kita akan belajar membuat aplikasi ujian atau aplikasi kuis sederhana yang tentunya kalau kita tahu sistem ujian atau sistem kuis itu sangat beragam, jadi ini salah satu tipe, salah satu jenis yang bisa teman-teman pakai dan implementasiin di JavaScript. Nah, kita akan ngelihat to-do kita atau tugas kita apa aja sih untuk membuat sistemnya. Ini sedikit bocoran di sini tampilannya, kita akan bikin sistem pilihan ganda, ada A, B, C, D di mana user bisa milih jawabannya, lalu kita total skornya nanti. Beberapa tugas yang akan kita lakukan, membuat tampilannya seperti yang teman-teman lihat di sini. Lalu struktur datanya kita akan nentuin karena ini cukup penting bagaimana cara kita akan menggunakan datanya. Di situ kita bisa nentuin struktur datanya. Ketiga, sistem pertanyaannya kita bikin dinamis seperti apa kalau kita klik next question atau pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengubah jawaban dan mengubah tampilan pertanyaannya. Lalu menyimpan jawaban, mendeteksi ketika kuisnya udah selesai atau belum, dan penilaian, lalu memperlihatkan skor dari nilainya, dan terakhir memperbaiki tampilan atau UX-nya. Saya sengaja selalu naruh tampilannya di bagian akhir biar kita fokus ke fungsinya dulu, terutama ini tutorial tentang JavaScript bukan main CSS. Nah, lanjut, saya akan balik dulu memperlihatkan tampilan yang saya udah punya sekarang seperti apa. Jadi ini nggak lain nggak bukan hanya H1 yang semuanya kosong. Di sini saya beri ID yang biar gampang kita mainin nanti di JavaScript-nya. Kita punya 4 input radio, teman-teman fokus ke salah satunya aja. Yang paling penting type-nya radio, namanya, choices atau name-nya boleh apa aja tapi pastikan keempatnya sama. Karena dengan namanya yang sama maka kita bisa ngasih tahu ini satu pilihan yang sama. Maka mereka nggak akan double di sini tick-nya atau tandanya. Karena kalau dia name-nya beda kita jadi bisa ngeklik dua radio button. Lalu kita beri data ID, saya sengaja ngasih nilainya 0, 1, 2, 3 karena kita akan bermain banyak dengan array dan array itu dimulai dari 0 agar mudah membanding-bandingkan nilainya nanti, maka saya beri nilainya dari 0. Lalu untuk ID-nya di sini ini cuma nama aja tapi pastikan dia sama dengan label for-nya di sini agar nanti ketika ada teks misalnya di sini, kalau kita klik teksnya maka dia otomatis keklik radio buttonnya. Nah, ini cara kita untuk memperbesar area yang bisa kita klik dengan menyamakan ID-nya dan juga for-nya. Nah, di sini agar dia konsisten, saya bikin choice 0 untuk choice 0, 1, 2, 3. Jadi teman-teman nggak akan pusing lihatnya. Ini hanya untuk pengambilan value atau nilainya dan ini untuk menyamakan ID dan juga for-nya. Lalu masing-masing punya ID untuk labelnya atau teksnya di sini yang nanti akan kita mainin. Selanjutnya untuk menentukan struktur datanya, jadi karena pengaplikasiannya nanti kita tujuannya untuk menampilkan pertanyaan dan jawabannya sekaligus, jadi bagus kita nge-wrap mereka jadi satu data yang sama. Dan karena saya akan membandingkan jawaban yang dipilih dan jawaban yang benar, saya akan pisahkan data jawaban yang benarnya di satu table. Jadi bayangkan ini kita punya table di backend, tapi di sini kita pura-pura kita akan membuat objek atau array di sini di JavaScript. Nah, untuk pertanyaannya di sini biar nggak terlalu panjang, saya akan langsung perlihatkan struktur yang saya buat di sini. Jadi saya punya konstanta dengan nama dbQuiz di sini, lalu dia dalam array dan isinya ada 3, tentu saja boleh banyak. Nah, masing-masing punya question dan juga answers yang merupakan array lagi, yang terdiri dari 4, 1, 2, 3, 4, tapi kita hitungnya 0, 1, 2, 3, makanya itu kita mulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi ini yang akan menjadi jawaban pilihan gandanya, lalu ini yang akan menjadi pertanyaannya. Tentu teman-teman boleh nambah lebih dari ini, silahkan, tidak ada masalah sama sekali. Jadi bayangkan ini struktur yang kita lihat di database atau di backendnya. Lalu selanjutnya saya akan mengumpulkan jawabannya di satu array lagi sendiri. Kita beri namanya, saya beri namanya correct answer di sini atau jawaban yang benarnya. Saya mengumpulkan jawaban atau jawaban kunci dari masing-masing di sini. Di sini apa itu SK, jawabannya sekolah coding jadi 0, 1, makanya jawaban pertamanya 1. Berikutnya juga jawabannya yang ketiga atau yang terakhir di sini, lalu ini yang pertama di sini. Nah, jadi kita bisa mengumpulkan juga jawabannya di satu array. Ini cuma satu variasi dari berbagai macam struktur data yang bisa kita bikin. Nah, ini tentunya kuis kita kalau dibikinnya untuk programmer dia tinggal inspect elemen lalu bisa dapetin semuanya. Makanya ini aslinya berada di server atau berada di tempat yang aman. Ini cuma untuk simulasi aja. Saya bisa ngasih variasi seperti ini. Saya biasanya kalau udah tahu mau nulis panjang, saya butuh ngasih yang secara visual mudah dilihat. Seperti ini saya bisa memisahkan, oh ini untuk datanya, lalu berikutnya untuk apanya lagi. Ini dia untuk struktur data kita.
Untuk membuat pertanyaan dinamis sekarang, berarti saya perlu mengakses keempat elemennya ini atau kelima elemennya bersamaan dengan questionnya. Jadi nanti kita akan banyak bermain dengan ID-nya. Tapi karena pertama kali dia kosong, maka kita harus setup dulu. Pertama kali dia halamannya terload, saya mau langsung mengambil jawaban dan pertanyaan pertama. Karena itu, kita akan siapkan sekarang untuk eventnya di sini, yaitu event DOM content loaded. Ini seperti jQuery ready, mirip-mirip. Ketika dia halamannya pertama kali terbuat, maka saya akan memfire sebuah fungsi atau menjalankan sesuatu di sini. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya mau ada visual di sini pembedanya untuk membantu saya sebagai penulisnya, penulis kodenya agar lebih mudah membacanya. Saya akan menambahkan di sini setup question seperti ini. Itu hanya komentar aja. Jadi saya akan panggil sebuah fungsi. Kita beri nama aja sesuai yang saya tulis di atasnya, yaitu setup question. Dan si setup questionnya ini yang akan bertugas untuk mengambil pertanyaan pertamanya. Nah, ngambil pertanyaan pertamanya tentu sangat simpel. Saya tinggal ngambil ID question inner text-nya atau untuk mengganti teksnya, bisa juga inner HTML. Lalu untuk mengambil jawaban pertama, strukturnya DB quiz. Lalu jawaban yang pertama seperti ini, DB quiz, dan kita ambil yang pertama. Lalu berikutnya kita ambil kata kuncinya, yaitu si questionnya. Ini untuk mengambil pertanyaan pertamanya. Teman-teman lihat dia berhasil mengambil yang pertama. Nah, tapi tentu aja kita mau dia di sini menjadi dinamis. Karena itu saya nggak akan membiarkan dia kita pakai angka 0 seperti ini. Tapi saya akan bikin variabel current Q atau current question atau pertanyaan saat ini. Saya akan bikin di sini current questionnya kita mulai dari 0 tentunya. Makanya dia akan hasilnya sama aja ketika saya reload sekarang. Cuman bedanya tentunya dia sekarang menjadi dinamis di sini. Nanti kalau saya bikin fungsi berikutnya untuk menambahkan pertanyaan berikutnya, maka dia akan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang untuk berikutnya, saya akan mengambil ID masing-masing, ID 0, 1, 2, 3 untuk menambahkan teks jawabannya masing-masing. Silahkan teman-teman pause dan coba melakukannya sendiri. Ini dia yang saya lakukan. Jadi saya ngambil ID-nya choose text 0, 1, 2, 3. Tentu ada cara yang lebih elegan. Kalau teman-teman mau bikin programatik, mau ngeloop, lalu tinggal bikin dinamis, nanti ID-nya juga boleh. Tapi saya akan bikin sesimpel mungkin yang teman-teman bisa baca di sini. Jadi sama seperti sebelumnya, strukturnya answers. Cuman ingat, answers kita berada dalam array lagi. Makanya kita harus mulai dari 0, 1, 2, 3 untuk mengakses teksnya. Makanya sekarang dia DB quiz, current question, answers 0, 1, 2, 3. Teman-teman kalau save sekarang, sudah ada pilihan jawaban di sini yang bisa teman-teman lakukan. Itu dia untuk membuat pertanyaannya menjadi dinamis. Untuk mengganti pertanyaannya sendiri sangat simpel. Di buttonnya di sini kita tinggal kasih metode, misalnya namanya next question di sini. Karena kita belum benar-benar bikin dia dinamis. Jadi ada fungsi namanya next question. Saya akan bikin di sini fungsi next questionnya. Teman-teman bisa tebak next question tugasnya apa di sini. Dia nggak lain nggak bukan, hanya menambah yang pertanyaan kita tadinya array 0, sekarang kita tambah 1, jadi array 1, array 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan panggil lagi setup questionnya, tapi setup questionnya karena sudah dinamis, jadi sekarang menjadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang teman-teman lihat kalau saya klik next, setup questionnya dalam fungsi tentunya, kalau kita klik next, dan kalau next berikutnya berarti dia udah error karena jumlah pertanyaan kita sudah maksimal. Karena itu teman-teman harus ngasih threshold atau batas di sini if current questionnya udah lebih besar dari db quiz-nya .length. Length-nya hati-hati dia nggak mulai dari 0, makanya kita harus kurangi satu angkanya di sini agar dia mulai dari 0 karena current question kita dimulainya dari 0. Nah, jadi kalau dia sudah selesai, kita bisa bilang stop quiz misalnya di sini. Kasih nama fungsinya, lalu stop quiznya sangat simpel, kita bikin function yang alert selesai. Nanti lebih detailnya kita bikin lebih jauh gimana untuk ngecek skornya, tapi untuk sekarang cukup seperti ini dulu. Jadi kita ngedeteksi pertanyaan berikutnya jika sudah lebih besar dari panjang database kita atau panjang total quiznya di sini, maka dia akan ngeprint selesai. Jadi program kita pun sudah selesai di sini. Bisa kita return agar lebih bersih. Itu dia untuk pertanyaan kita yang benar-benar dinamis. Selanjutnya, untuk menyimpan jawabannya, kita tahu untuk menyimpan jawabannya bagusnya kita taruh ketika kita klik next atau pertanyaan berikutnya, karena berarti kita sudah menjawab baru pindah ke pertanyaan berikutnya. Karena itu di bagian next questionnya di sini saya akan tambahkan, tapi di bagian mana kira-kira?
Nah, di sini kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dia nambahin angkanya, jadi kurang lebih saya bisa di sini. Karena kalau dia keburu stop quiz duluan, berarti jawaban sebelumnya kita nggak jadi nyimpan. Karena itu saya akan bikin function save answer sekarang di sini. Function save answer-nya. Teman-teman juga bisa save answer seperti ini. Nah, jadi save answer-nya saya akan mengambil mana input radio yang kita cek. Caranya sangat simpel. Saya akan bikin variabel check radio, lalu kita pakai query selector, input name sesuai nama yang teman-teman masukkan di sini, atau mau dari type radio juga boleh karena radio kita cuma ini aja. Dan kita ambil yang atributnya check di sini. Jadi mana yang user klik atau yang nilainya true, kita ambil ini. Kalau nilainya dia tidak 0, karena bisa jadi dia nggak ngisi juga. Tapi kalau dia 0, maka yang akan kita lakukan adalah menyimpan dia di sebuah array. Karena tadi saya bilang saya mau membandingkan array antar array. Karena itu saya bisa masukkan di sini sekarang. Misalnya saved answer, nama jawaban kita, nama variabel kita. Saved answer-nya sekarang dia adalah array, maka kita push jawaban yang dimasukkan oleh user. Kita bisa dapetinnya dari variabelnya ini, checked radio atau checked answer-nya. Answer doang juga boleh di sini. Answer.get attribute. Saya pakai get attribute karena yang saya mau ambil adalah data ID-nya. Nah, untuk pengingat sedikit, data ID-nya itu adalah yang kita beri di sini, yang sudah sesuai ini 0, 1, 2, 3 sesuai urutannya. Maka kita akan mengambil juga angka 0, 1, 2, 3 tapi dia masih dalam string. Karena itu saya akan nge-parse dia menjadi sebuah integer di sini agar bisa kita bandingkan nanti dengan right answer-nya yang dia bersifat integer juga. Nah, jadi ini dia untuk sifat integernya sudah kita convert, lalu kita simpan di sebuah array di sini. Untuk gambaran sedikit, teman-teman bisa ngelihat di lognya. Itu aja di sini jawabannya adalah answer, variabelnya saya lupa, mungkin teman-teman lihat. Jadi saya klik salah satunya lalu klik next. Teman-teman lihat di sini dia nyimpan urutan ketiga karena 0, 1, 2, 3. Sekarang saya coba simpan yang 0, urutan ke 0. Teman-teman lihat array-nya dia push ke saved answer-nya 3, 0 dan seterusnya. Jadi array ini yang nanti akan kita bandingkan dengan array correct answer-nya. Karena itu struktur datanya saya bikin seperti itu biar kita membandingkannya jadi lebih gampang. Jadi saya udah meyakinkan teman-teman di sini kita bisa pakai console log. Save answer-nya udah. Sebelum kita stop quiznya, tentunya kita mau ngecek dulu berapa skor akhirnya. Karena itu saya akan bikin fungsi check score di sini untuk ngecek skor kita. Untuk function check score-nya sangat simpel. Saya akan membandingkan array yang ada di saved answers-nya. Karena itu saya akan bikin loop biasa di sini. Saya akan loop saved answer-nya. Lalu kita akan coba bandingkan. Mohon maaf. Kita akan coba bandingkan apakah si saved answer-nya dia sama dengan yang kita save di nama variabelnya, kalau nggak salah correct answer. Correct answer, kita bandingkan apakah dia sama dengan ini, kita loop. Kalau sama, maka saya akan bikin sebuah variabel di sini dengan nama total score. Total score-nya kita akan mulai dari 0 juga. Tergantung teman-teman konsep skornya mau berapa. Misalnya saya mau per jawaban nilainya 100, kalau dia benar maka saya akan plus sama dengan 100 di sini untuk sign-nya. Jadi dia akan menambahkan skor sebelumnya dengan nilai 100 kalau dia benar. Lalu karena ini dia udah variabel global, berarti pada saat nge-stop quiznya saya bisa ngasih skornya di sini untuk simulasi aja. Total skornya bisa kita perlihatkan. Saya salahkan. Lalu di sini benar, di sini kita bikin salah juga, nilainya 100, bagus banget. Itu dia. Saya jadi ngeliat satu hal di sini, gimana kalau misalnya kita nggak jawab pertanyaannya. Nah, dia akan jadi masalah di sini untuk perbandingannya, karena kita sesuai urutannya. Sementara misalnya di sini cuma 2, tapi di sini ada 3 misalnya. Karena itu akan jadi semacam error. Kita bisa mencegahnya, kita bisa alert usernya, hey, pastikan kamu mengisi dulu baru boleh lanjut sebelum ke setup questionnya di sini. Jadi setup questionnya bisa kita bungkus if else kalau dia nggak jawab atau answernya 0. Atau yang akan saya lakukan di sini, saya akan bikin standar jawabannya menjadi 0. Saved answer push 0 di sini. Jadi dia standarnya push ini metode 0. Dia default answernya berarti jawaban yang A kalau user nggak mengisi jawabannya. Karena itu saya akan ngetes sekarang, misalnya ini saya skip tapi kedua jawaban lainnya saya benarkan, maka nilai kita harusnya 200. Bagus sekali. Nah, ini untuk fallback-nya ketika
untuk mencegah dia error. Kita udah mulai bisa menyentuh UX-nya, atau di sini ada beberapa sedikit hal yang aneh ketika misalnya berakhir, harusnya kita bikin sistemnya game over atau udah selesai, lalu kita bikin tampilan halaman awal juga untuk pertama kali sebelum memainkan gamenya, nggak langsung kuisnya, itu bisa kita pikirkan yang pertama. Dan saya satu hal di sini yang agak keganggu ketika kita next misalnya di sini, dia otomatis menyimpan jawaban sebelumnya. Nah, gimana kalau kita bikin semacam sistem resetnya sebelum kita nge-setup question berikutnya di metode next questionnya. Sebelum ke next question, kita coba reset state-nya. Saya akan kasih nama kuisnya. Jadi ini bisa apa aja yang teman-teman mau reset di sini. Jadi bisa sangat beragam, makanya saya pisahkan ke satu fungsi sendiri biar fungsinya jelas. Saya mau mendeteksi mana checkbox yang nilainya false akan yang nilainya akan kita ganti jadi false. Jadi nanti pada saat kita next question semuanya nilainya hilang di sini. Seperti yang teman-teman lihat. Nah, lanjut. Gimana kalau kita pindah sekarang dengan bagian yang tadi saya bilang, kita bikin semacam wrapper di sini. Jadi ini untuk window quiznya, kita bisa kasih namanya di sini ID quiz window. Jadi saya akan punya 3 window. Kita akan semacam punya tab yang bisa ditoggle di sini. Dan satu lagi, dimana yang terakhir untuk closing dan yang pertama untuk opening window-nya. Opening window kita sangat simple. Selamat datang, selamat bermain mungkin. Dan untuk buttonnya kita pilih play game. Nah, nanti kita mainkan di sini on click-nya. Ketika dia ingin bermain, play game aja, start game mungkin lebih tepatnya, start quiz bukan game. Saya akan memanggil fungsi start quiz di sini. Function start quiznya kurang lebih bisa kita jalankan di mana aja sebenarnya. Saya bisa taruh di sini misalnya, function start quiz. Ayo teman-teman tebak apa start quiznya. Kita cuma memainkan di sini DOM-nya. Yang pertama opening window-nya kita bikin dia menjadi display none. Dan yang kedua, si quiz window-nya sekarang kita bikin display-nya jadi block. Nah, pertanyaan kita sekarang, dia dari awal belum terhidden, karena itu quiz window-nya akan saya bikin hidden dulu. Begitu juga dengan closing window-nya. Jadi yang pertama kali terbuka cuma cuma opening window aja. Style-nya berarti saya harus mainkan di sini. Untuk style-nya, hidden-nya, visibility-nya sama dengan none. Bisa hidden, bisa display-nya maksud saya none seperti ini. Closing window-nya kita bisa kasih tahu berakhir atau game over di sini. Quiz selesai. Saya selalu mengidentikannya dengan game padahal ini bukan game. Lalu untuk skornya bisa teman-teman taruh di sini. Kita bisa ngasih nama di sini score text ID-nya agar bisa kita mainkan. Nanti kita deteksi pada saat kita kuisnya udah stop, kita stop kuisnya di bagian sini. Berarti saya bisa juga nambahin untuk memainkan elemen seperti sebelumnya. Cuman sekarang agak kebalik, berarti logikanya setelah saya cek skor, saya akan bikin quiz window-nya menjadi display none. Lalu si closing window-nya sekarang akan menjadi block di sini. Atau teman-teman bisa toggle kelasnya juga. Toggle kelas hidden-nya juga boleh, tapi ini udah cukup untuk natifnya. Dan sekarang saya akan mengambil ID dari score text-nya. ID dari score text-nya akan kita ambil, score text yang tadi kita buat, dan kita ganti inner text atau inner HTML-nya juga boleh. Score kamu, titik, kita kasih tahu total skornya yang sebelumnya kita alert, sekarang kita tampilkan. Nah, kita coba perubahan UX yang ini. Play game, play quiz lebih tepatnya. Kita benarkan semua dulu. Pause ops tumpah, lalu tangguh, next, skor kamu 100. Nah, teman-teman bisa mendeteksi lagi lebih jauh kalau nilai max-nya sama dengan 300 atau nilai max-nya sama dengan total length lalu dikali 100, maka bisa tambahin perfect score dan sebagainya dan sebagainya. Itu dia untuk UX dasarnya. Sedikit bug di sini, kita mengasumsikan kalau user selalu memilih, padahal bisa jadi dia klik next langsung sebelum memilih. Karena itu kita perlu memproteksinya. Di sini saya akan memberi variabel di sini choose
answer atau jawaban yang dipilih. Nanti kalau dia betul ada, if sama dengan false. Jadi ceknya bisa saya hapus di sini. Nah, ini simple, hanya menguji apakah dia sudah dipilih atau belum. Untuk menghias tampilannya saya akan serahkan 100% ke teman-teman. Ini sebagai contoh aja, kita bisa bikin sebebas mungkin. Saya pakai CSS Bulma di sini. Saya bikin teksnya seperti ini, kuisnya, lalu sampai dia selesai, bisa juga. Nah, sedikit tips, teman-teman ngelihat tadi radio buttonnya saya hidden dengan cara seperti ini, input type radionya. Tapi kita harus memberitahu ketika dia dicek, maka lakukan sesuatu dengan labelnya, karena yang kita tampilkan di sana adalah labelnya. Ini sudah versi kelas yang saya campur-campur untuk CSS-nya. Saya akan serahkan ke teman-teman CSS-nya seperti apa. Tapi ini bagian yang penting, radio buttonnya bisa kita sembunyi biar nggak jadul-jadul banget sistem pilihan gandanya. Dan ketika radionya dicek, maka kita mau memberi efek ke label setelahnya. Labelnya, stylingnya boleh apa aja. Di sini saya contohnya ngasih underline ketika dia dipilih salah satunya. Itu dia, silahkan teman-teman semangat menghias.